Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim, para ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah permudah segala urusannya, Allah selalu melindungi dalam jejak aktivitasnya, dan diberikan husnul khatimah di akhir hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Random Family, yaitu Abi Agung beserta jajarannya, yang selalu menyelenggarakan pengajian rutin setiap malam Kamis. Mudah-mudahan Random Family ini selalu mendapatkan bimbingan langsung. Amin ya rabbal alamin. Dengan lebih baik, dan anggotanya diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman semua, baik yang di Komal maupun yang di bawah, serta yang di beranda, yang ngintip-ngintip aja, baik yang dari agensi, family maupun solonya. Mudah-mudahan semuanya yang di sini Allah berkahkan kehidupannya, Allah permudah segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan husnul khatimah dalam akhir hidupnya. Dan kita doakan juga teman-teman kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini apabila dalam keadaan ada masalah yang besar, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, dan yang masih jomblo mudah-mudahan diketemukan dengan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Abi nggak usah kencang-kencang kalau masalah jomblo. Saudara-saudariku yang saya hormati dan Allah muliakan, yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyelenggarakan pengajian rutin setiap malam Kamis.
Mudah-mudahan ini menjadi wasilah akan ditambahkannya nikmat-nikmat dari Allah yang akan diberikan kepada kita, dan Allah ampuni segala dosa kita karena kita punya niat sama-sama kita saling mencari ilmu, saling sharing. Di sini terus terang saja saya hanya sebagai fasilitator, tidak menggurui tapi memberikan sharing-sharing tentang pengetahuan. Mudah-mudahan dengan sharing ini Allah berkahkan kehidupan kita semua. Allah berikan kekuatan untuk mampu menjalankan apa yang sudah kita pelajari, dan Allah berikan ampunan bagi kita semua apabila belum mampu untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari. Karena kita jujur saja sebagai makhluk tentunya pasti punya kekurangan, ya, apalagi posisi manusia itu tidak akan terlepas dari namanya dosa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita harus terus ingat pada diri kita selalu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat beserta salam kita haturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah kita masih mampu, ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun berjalan dengan berkaki-kaki, dengan step by step, tidak mungkin langsung sempurna, tapi kita punya niat untuk ingin melakukan secara sempurna, secara baik, secara maksimal apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita yang seperti itu yang akan menjadikan dasar Nabi mengakui sebagai umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang saya hormati dan Allah muliakan, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita belajar tentang, sama-sama belajar tentang hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, yang saat ini kita sudah sampai bab tentang taubat, ya, tentang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini jelas Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi di sini membocorkan sebenarnya cara beristighfar, cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara beristighfar, minta ampun atas dosa-dosa kita, dan cara taubat semua dipaparkan di sini. Ini merupakan suatu kesempatan buat kita untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dalam hadis sebelumnya kita pelajari, Nabi saja yang maksum, Nabi saja yang sempurna tetap membaca istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang sangat-sangat amat lemah, kita harusnya lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat, ya, karena pastinya kita tidak akan terlepas dari namanya dosa. Saudara-saudariku yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan jatuh pada hadis yang ke-19. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa, dan kita mendoakan kedua orang tua kita, terlebih orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah curahkan rahmatnya,
dan Allah tempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan pula kita doakan guru-guru kita, gurunya guru kita, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita doakan menyusun kitab ini Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi ini, dengan harapan mudah-mudahan apa yang beliau sudah tuliskan di kitab ini akan membawa manfaat yang besar buat kita dan membawa keberkahan di hidup kita, serta Allah menurunkan keberkahannya, keridhaannya, serta kekuatannya untuk kita untuk mampu menjalankan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan kita tentunya berharap supaya beliau menyusun ini Allah ampuni segala dosanya, Allah curahkan rahmatnya, supaya beliau ini ridho ilmunya ini kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram syai'ulillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudariku yang saya hormati dan Allah muliakan, kita sudah sampai pada hadis yang ke-19, tetap di bab tentang taubat. Pada hadis sebelumnya dijelaskan di sini, di hadis yang ke-16 menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya tangannya, artinya welcome, menerima di waktu malamnya untuk taubatnya orang-orang yang suka maksiat di siang hari. Jadi Allah itu pasti rasanya, inna sesungguhnya, ini menggunakan taukid. Taukid itu penguat, benar-benar Allah di malam hari membukakan tangannya, menerima, ya, menerima di waktu malam untuk taubatnya orang-orang yang di siang hari melakukan maksiat. Dan juga Allah membukakan pintunya, menerima di siang hari untuk liyatuba musiul lail, untuk taubatnya orang-orang yang di malam hari bermaksiat. Jadi pintu taubat, pintu penerimaan taubat ini Allah buka lebar-lebar siang dan malam. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai munculnya matahari di barat. Berarti sampai hari kiamat. Nah, ini kelebihannya umat Nabi Muhammad, diberikan kesempatan yang luar biasa. Karena sadar betul bahwa manusia pasti punya dosa. Hanya mau nggak kita bertaubat, mau nggak kita beristighfar. Ya, seperti itu. Apalagi dalam kondisi iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Ya wajar kalau pas turun ya kadang ya ngesot-ngesot lah. Kalau pas naik ya pasti bagus. Tapi di situ Allah karena sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga itu kita kena juga manfaatnya, keberkahan Nabi kita. Allah pun sayang kepada umat Nabi sehingga dibukakan pintu taubat siang dan malam untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang mau ngaku punya salah, yang mau ngaku punya dosa sampai hari kiamat. Bahkan umur kita pun nggak mungkin sampai hari kiamat kubro, itu nggak mungkin. Sehingga pada hadis selanjutnya, di hadis ke-18 dijelaskan di situ
ma lam yugharghir, sebelum nyawa itu sampai kepada tenggorokan. Itu Allah masih mau menerima taubatnya. Makanya sering-sering kita harus sering membaca istighfar, sering-sering kita harus minta ampun pada Allah. Kadang bisa jadi 5 menit sebelumnya kita melakukan dosa, istighfar, beristighfar. Karena itu penting, jangan-jangan nanti 2 menit kemudian kita diambil nyawanya oleh Allah. Semua nggak ada yang tahu. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya datang ajal, itu nggak ada siapapun yang mampu untuk mengakhirkan, untuk juga mempercepat, nggak ada. Makanya jangan sampai lupa gitu, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus gitu. Pasti kita punya dosa. Saudara-saudariku yang saya hormati dan Allah muliakan, saking sayangnya kepada umatnya Nabi Muhammad, sebegitunya Allah membukakan, menerima taubatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang saya hormati dan Allah muliakan, hadis yang ke-19 yang saat ini akan kita pelajari, wa an Zir bin Hubaish, dari Zir putra Hubaish ya pakainya sih. Qala telah berkata Zir putra Hubaish, ataitu, bukan ita itu ya, kalau ita itu Jawa Timur itu ita itu tuh kemliti ya. Ata itu saya tuh diajarin teman saya itu yang pesantren di sana, Mas kalau ngomong itu jangan ita itu kalau lagi serius. Emang kenapa? Kan hadza itu ita itu kan ya, ita itu kalau di Jawa Timur itu artinya kemliti. Oh. Tapi kalau atai itu beda. Atai itu artinya saya telah datang tuh saya. Kalau atai itu, kalau ita itu kemliti. Atai itu saya telah datang, saya mendatangi, kata Zir putra Hubaish, mendatangi Sufwan bin Asal, mendatangi seseorang sahabat bernama Safwan putra Asal radhiyallahu ta'ala anhu. As'alu, saya bertanya pada Safwan bin Asal, anil mashi, tentang membasuh khuf. Tahu kan dulu di fikih kalau yang pesantren khuf yang namanya. Khuf itu semacam sepatu tapi terbuat dari kulit dan nempel di kaki. Itu namanya khuf. Yang nempel di kaki. Ya, bukan yang kayak sepatu-sepatu biasa, bukan. Rapet, bener-bener rapet, nempel di kaki. Jadi Zir bin Hubaish ini mendatangi Safwan bin Asal itu ingin bertanya tentang mengusap khuf, sepatu yang di kaki itu, tapi sepatu yang modelnya nempel yang terbuat dari kulit ya. Faqala, maka menjawab ya. Maka faqala ini dikatakan faqala ma jaa bika Yazir, apa yang membuat engkau datang Yazid? Fakultu, maka saya menjawab, ibtigha al-ilmi, ingin mencari ilmu, ya ilmu tadi tentang anil mashi alal khuffain. Lalu faqala, maka menjawab Safwan bin Asal, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat
Sesungguhnya malaikat tadau itu meletakkan ajnihataha akan suwiwi maksudnya. Kalau suwiwi itu apa namanya? Sayapnya li talibil ilmi, untuk pencari ilmu. Ridhon karena suka, karena senang, bima dengan sesuatu yatlubu yang dia cari. Jadi kalau kita punya niat cari ilmu nih, Zir bin Hubais kata Sofwan bin Asad, ketahuilah sesungguhnya malaikat itu meletakkan, mengayomi dengan kedua sayapnya ini untuk dia. Artinya di situ memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Jadi ini kita kalau di TikTok lagi nyari ilmu ini gimana? Ya sama saja, karena kita untuk mencari ilmu. Ya, untuk mencari ilmu tadi, li talibil ilmi ridon bima yatlub. Karena suka, untuk para malaikat ini suka kalau ada orang yang mencari ilmu. Tapi sukanya malaikat itu adalah sesuatu yang dibenci oleh para iblis. Makanya nggak heran walaupun memang disukai oleh para malaikat, kadang juga digodain sama iblis gitu. Duduk mata merem gitu. Jadi kalau di kampung-kampung gitu ya, ustadznya datang habis maghrib, yang di pojok kanan kiri dan sebagainya, pas gino pembuatan pak. Nah, kalau di TikTok begitu ya berarti nggak jauh beda gitu ya. Ya ini tradisi untuk on cam juga sudah hilang. Aduh, naik dia aja awal-awal juga saya lihatin pada takut, karena takut on cam. Kalau on cam ketahuan gitu kan. Enggak apa-apa, enggak. Jadi memang sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh para malaikat ini pastinya sesuatu yang dibenci oleh para iblis. Sehingga enggak heran kalau ngaji dari ilmu rasanya berat banget. Apalagi kalau saya itu kadang mau buka, tadi aja mau buka itu bingung nih, mau buka ngaji berkagak nih gitu kan. Ngeliatin komal dari beranda, saya liatin komalnya baru isi 2. Berarti bukan itu, bukan kenapa, ternyata pada maju mundur ya enggak apa-apa lah gitu ya. Ya gitu. Mungkin ya dimaklumi ya. Memang begitu. Kadang kalau di kampung juga kan begitu. Dulu Kiai bilang namanya iblis, jin yang suka mengganggu orang ngaji itu, tempat mainnya itu ada di ini, di alis kini. Alis. Ya. Dan bertempat di mana? Bertempatnya ada di rongga hidung. Makanya kalau kita bersin itu mengucapkan alhamdulillah, karena setan iblis-iblis itu pada mental semua itu. Alhamdulillah ya Allah. Orang bersin pasti yang nggak ngantuk, karena anjing langsung membuka ini, begitu nggak bersin lagi mulai ngantuk lagi. Tapi saya nggak berdoa mudah-mudahan pada bersin, enggak gitu. Saudara-saudara yang saya hormati dan Allah muliakan, ketika disampaikan oleh Sofwan bin Asal ini, lalu fakultu, maka saya berkata, sayanya ini Zir bin Hubais tadi yang ingin bertanya tentang masalah huf, mashul huf ya. Innahu, sesungguhnya keadaan, qad hakka fi sadri, sungguh ragu, fi sadri, di dada saya. Ini bener kagak ya? Bener, salah atau enggak ya? Itu kadang kan kalau sebagai murid, sebagai pencari ilmu, kadang ya gitu. Bener enggak ya? Mau ditanya. Apa al-mashu, mengusap, alal khufain, di atas khuf, ba'dal ghaid, setelah buang air besar.
wal baul, dan buang air kecil. Ini kalau saya katakan yang ini ya paham ya, buang air besar, buang air kecil paham ya, nggak usah diperjelas gitu. Jadi ini sahabat Zir bin Hubais ini datang ke Sofyan bin Asal, itu ingin bertanya tentang mas'hul khuf. Ini bagaimana kalau kita masih pakai khuf, pakai sepatu itu, tapi kita setelah buang air besar dan kencing gitu, ini bagaimana? Seperti itu. Nah, sehingga dia itu mendatangi Sufyan karena ragu, ini gimana ya hukumnya, apa dicopot atau bagaimana ini? Lalu wudhu lagi, karena sebelum pakai khuf itu harus wudhu dulu, harus berwudhu dulu, sehingga nanti pas mau wudhu tinggal dia usap, bukan dibasuh lagi kakinya. Ketentuannya begitu. Kenapa sahabat Zir bin Hubais ini sampai mendatangi Sofwan bin Asal? Wa kunta, dan engkau ya Sofwan, itu imro'an, seseorang min ashabin Nabi, bagian daripada para sahabat Nabi, sehingga saya datang ke engkau mau nanyakan tentang itu ya. Jadi wa kunta imro'an min ashabin Nabi, wa kunta, dan engkau Sofwan itu imro'an, ini jadi khobarnya kunta, kana ya, kana itu punya amil kalau dalam kitab nahwu itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Isimnya mana? Isimnya ya ta tadi, engkau. Lah khobarnya imro'an, harus dibaca imro'an bukan imro'un ya, karena itu adalah harus nasob kalau bahasa nahwunya seperti itu. Wa kunta, dan ada, sedangkan engkau wahai Sofwan itu imro'an, seseorang min ashabin Nabi, dari bagian dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu udah diajarkan begitu, kalau tanya-tanya tentang ilmu agama itu cari orang yang memang bersambung kepada Nabi. Kalau saat ini cari ulama yang sanadnya bersambung, sehingga jelas siapa gurunya, siapa dari mana, alumni mana, itu jelas. Supaya apa? Ya ketentuan dan ajarannya sama seperti gurunya dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nanya-nanya sesuatu yang memang kita nggak tahu ini siapa dia, bergurunya di mana, gurunya siapa. Seperti itu supaya jelas. Nah, dicontohkan seperti itu. Fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Fajitu, maka saya datang, as'alu, saya minta bertanya kepada engkau Sofwan, hal sami'ta, apakah engkau telah mendengarhu akan perkara tentang mas'hul khuf, yadhkuru, Nabi menyebutkan fi dzalika, di dalam perkara itu. Jadi ini Sofwan, saya datang ke engkau ini ingin bertanya tentang itu, apakah Nabi dulu pernah menjelaskan tentang khuf dan engkau itu mendengarkan tentang penjelasan itu? Qala, maka menjawab Sofwan, na'am, iya, kana ya'muruna idza kunna safra. Ya benar, dulu Nabi pernah menjelaskan tentang perkara mas'hul khuf, yaitu mengusap sepatu tadi, macam seperti itu. Jawabnya, lalu apa? Ya'muru, Nabi memerintahna kami, idza kunna, ketika kami berada, safaron, itu perjalanan, itu berjalan, artinya ketika menjadi musafir itu Nabi perintahkan untuk pakai itu, untuk pakai khuf tadi, au musafirain ya, atau itu musafirain itu jadi apa namanya, musafir. Jadi Nabi pernah begitu, kata Sofwan. Jadi Nabi pernah memerintahkan sahabatnya untuk memakai khuf, dan dijelaskan juga tentang bagaimana khuf tadi.
alla nanzi'a khifafana thalatha ayyamin wa layalihunna, tidak mencopot khuf kami, khufnya sepatunya, thalathata ayyamin wa layalihunna, siang malam 3 siang 3 malam, enggak boleh dicopot ya, seperti itu. Illa min janabatin, kecuali dari janabat, misalnya keluar air mani atau mimpi basah atau berhubungan suami istri, itu dicopot. Kalau dari cuman walakin akan tetapi min ghaitin wa baulin wa naumin, kalau hanya sekedar ghaid, buang air besar, buang air kecil, atau tidur, itu Nabi tidak memerintahkan untuk mencopot khuf, mencopot sepatu yang dari kulit tadi, karena ada ketentuan tersendiri. Makanya di bab fikih kayak di Fathul Qorib itu dijelaskan tentang mashul khuf, itu mengusap sepatu tadi. Pertanyaannya, sekarang ada nggak khuf tadi? Ada. Bisa digunakan nggak? Bisa. Tapi sekarang mana mau kan pakai yang kayak gitu ya, sekarang maunya pakainya sepatu yang keren-keren ya. Kalau mau wudhu copot lagi, karena dulu dalam keadaan perjalanan itu saja yang ada, nggak ada merek yang keren-keren kayak sekarang, nggak ada. Bukan berarti kalau yang ada sekarang dan dulu nggak ada itu bid'ah, pakai sepatu bid'ah, mereknya ini bid'ah, itu bukan seperti itu. Nanti di zaman Rasulullah nggak ada tuh merek itu, adanya khuf, pakainya khuf semua, kacau lagi nanti. Ya kan, maaf nih, apa ini sepatu Nike misal, oh zaman Rasulullah nggak ada, bid'ah, yang ada khuf. Nanti pakainya sepatu kayak sepatu model-model di itu kan kayak apa gitu ya. Ya enggak lah, kita itu Islam ya menyesuaikan juga dengan keadaan seperti itu. Bid'ah bukan berarti tersesat semua, bid'ah bukan berarti semuanya itu dosa. Bid'ah itu bentuk kreativitas ya. Makanya ulama ada yang menyebutnya, ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Saudara-saudariku yang saya hormati dan Allah muliakan, fakultu, maka saya bertanya lagi nih, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa. Ini nih yang agak sesuai dengan ini. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang cinta? Nah ini nih, apakah Rasulullah pernah mengajarkan tentang cinta? Kata Zir bin Hubais tanya kepada Sofwan bin Asal, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Maka menjawab lagi itu Sofwan bin Asal, na'am, Nabi pernah ini mengajarkan tentang cinta. Kunna ma'a Rasulillah, kunna kami berada itu ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di perjalanan. Fabaina, maka tiba-tiba nahnu kami indahu, di sisi Nabi, itnada, tiba-tiba memanggilhu pada Nabi, A'rabiyun, seorang badui Arab. Oh kalau badui Arab itu tinggi, gede, hitam ya kan, hidungnya mancungnya itu mancung luar biasa gitu ya. Bisautin lahu jahwariyin, dengan suara lahu kepada Nabi jahwariyin, dengan suara yang keras. Berkata Nabi, ya Muhammad, woi Muhammad, kenceng banget gitu, kagak ada sopan-sopannya kalau bahasa kita. Kagak manggil Rasulullah ya Rasulullah, enggak, ya Habibullah enggak, ya Nabi Allah juga enggak, tahu-tahu panggil namanya, woi Muhammad. Kira-kira kalau kita nih jalan sama guru kita, kiai kita, ya kan di mobil, dipanggilnya namanya doang, sewot kagak kira-kira? Namanya juga badui, makanya kayak itu badui banget nih gitu. Badui banget. Apa coba? Badui itu bukan hanya yang ada di Sunda, badui itu sebutan suku asli.
Sunda punya Baduy, Jawa pun sebenarnya ada, ya, Bali ada, di Batak juga ada, tapi sebutannya pasti beda-beda. Tapi istilah Baduy itu disebutkan untuk orang penduduk asli, Arabi, ya, Arabi itu sebenarnya, woi Muhammad, gitu. Ada nggak usah gitulah, ya itu kan guru aja dipanggil gitu, kita sebagai muridnya kesel kan ya. Apalagi bapak kita dipanggil namanya depan kita, namanya doang gitu kan. Waduh, masya Allah, dah pengennya langsung ngambil apa gitu ya. Anak-anak SMP itu biasanya bercandanya itu nama bapaknya disebutin tuh biasanya. Namanya misalnya bapaknya Taufik gitu. Manggil gitu padahal nama bapak Taufik misalnya, atau Rahman. Manggil gitu kan depan anaknya gitu. Anaknya dipanggil nama bapaknya. Oh, kesewot banget apalagi nih. Ini kertas nih ya, ini kertas nih Rahman nih, injek-injek nih. Udah marah tuh anak SMP itu gitu. Nah itu bercandanya orang-orang Arabi begitu tuh. Ya dulu pernah nggak ngalamin kayak gitu, Abi Agung? Iya. Iya, nama bapak kita yang dipanggil. Saya aja baru dapat laporan dari anak Bi, tadi ada yang manggil saya nama Abi itu. Ya biarin, berarti abimu terkenal. Oh itu terkenal ya Bi? Iya, udah gitu aja. Malah semakin itu semakin seneng anak saya, semakin bingung yang ledekin kan, bingung. Tapi kalau marah buang energi kan, diajarinya begitu aja. Jadi ada Arabi, bangsa Baduy Arab itu memanggil Nabi, Muhammad. Lah itu Sofwan bin Asal, langsung kan fakultu lahu, maka saya langsung jawab ke dia nih, wahai haka, kurang ajar. Wahai haka, kurang ajar kamu. Lah Nabi dipanggil Muhammad itu doang. Lah kita guru kita dipanggil namanya, dipanggil kita sewot banget ini sarung gitu. Ini Nabi kan. Wa haka ughdud min sautika fa innaka indan nabi. Rendahkan suaramu. Ya, rendahkan suaramu karena engkau itu ada di sisi Nabi. Ini Nabi. Ini Rasulullah, ini Nabiullah. Jangan manggil seenaknya gitu. Muhammad kenceng lagi suaranya. Waqad nuhita an hadza, faqad nuhita an hadza. Dan sungguh saya mencegahnya. Faqala, maka jawabnya Baduy lebih parah lagi. Wallahi la aghdud, enggak, demi Allah saya enggak bakal rendahin suara saya. Ini Qala al-Arabi seperti itu. Coba gitu. Ya. Lalu kenapa alasan begitu? Qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Seseorang itu mencintai kaum tatkala bertemu dengannya. Nabi ini Baduy paham benar, Nabi itu sangat mencintai kaumnya, umatnya. Dan nggak mungkin marah, pasti yang marah pasti ya sebelah-sebelahnya. Kayak kita nih, karena kita punya teman satu alumni misalnya, satu teman, lalu teman kita itu jadi pejabat, ya, Vital masih jadi aja pedagang asongan atau di depan kantornya dia, pas dia keluar, woi keren banget bajunya, mantap dikurung-kurung, keren banget tuh, pasti pengawalnya kurang aja. Tapi dasarnya yang begitu itu memang temennya, memang dianggapnya orang yang dicintai, senang ya biasa aja gitu. Dan kita kalau ketemu teman kadang nggak pernah ketemu, pasti ngomong kenceng banget suaranya kan biasanya. Coba aja ketemu sama ini, weh dari mana aja nggak pernah ketemu, kata gitu tuh. Nah, itu kalau pengawalnya nggak ngerti ya. Lalu Nabi menambahkan juga, kalau Nabi menambahkan, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ya, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Apa yang disampaikan Nabi? Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Ya. Makanya itu Nabi paham, suka dengan orang kayak gitu. Akhirnya kan, ternyata dengan apa? Nabi pun menjawabnya juga sama. Di situ fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sauti. Nabi juga jawabnya sama, dipanggil, Muhammad, woi Sodrun misalnya, namanya Sodrun misalnya.
Jadi sama-sama dinaikkan. Dengan apa? Kalau Nabi sampai merendahkan, melembutkan suaranya, nanti orang yang manggilnya dengan suara yang keras tadi, nanti para malaikat pun marah. Karena semua makhluk ini dilarang memang, yaitu mengeraskan suaranya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena cintanya Nabi juga pada umatnya Badui yang ini, Nabi pun mengeraskan suaranya dengan supaya apa? Oh, ini tidak orang yang belum tahu. Seperti itu. Kalau belum tahu ya sudah, langsung memaafkannya dengan sikap. Ini Nabi loh, instingnya seperti itu. Pemaafnya dilakukan dengan hal seperti itu. Allah lebih dari itu pastinya, karena Allah Maha Pemaaf. Ada hambanya suka maksiat, suka membuat salah, dosa, Allah bukakan maaf lebih lebar lagi buat umat Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya Allah pada umatnya Nabi, cintanya Allah pada Nabi, cintanya Allah pada umat Nabi, sehingga Allah yang Maha Pemaaf ini membuka pintu lebar taubatnya, membuka lebar-lebar pintu ampunannya. Nabi ngerti ini Badui, ketika manggil, "Hei Muhammad," Nabi pun menjawab dengan suara yang keras lagi, supaya posisi suara Arabi itu ada volumenya di bawah Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai Nabi merendahkan balasannya, melembutkan suaranya, maka yang terjadi Arabi tadi memang benar kurang ajar. Tapi dasar Sofwan bin Asal ini dengan seperti itu jawabannya dari Nabi, belum mau langsung emosi dulu, lalu dia mengedepankan emosi, "Waihaka, ya, kurang ajar kamu." Padahal Nabi itu ngerti ya, sebenarnya orang Badui seperti itu, makanya disikapinya ya sama ya. Jadi ini apa? Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban. Sampai tidak berhentinya Nabi bercerita. Nabi menyampaikan pada kami hatta dzakara, sampai Nabi menyebutkan baban, akan pintu taubat. Pintu taubat pun diceritakan oleh Nabi. Minal maghribi, dari mulai barat, masiratu ardihi au yasir rakib fi irdihi arba'ina au sab'ina aman. Jadi pintu taubat itu digambarkan oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi, itu lebarnya itu perjalanan selama 40 atau 70 tahun perjalanan. Bayangin kita jalan kaki selama 40 tahun, itu luasnya sampai mana? Wong perjalanan ke Makkah aja kan paling mentok-mentoknya 3,5 tahun. Ya dah? Ini 40 tahun, berarti pintu atau lebarnya pintu maafnya Allah itu disebutkan yang paling minim 40 tahun perjalanan kaki. Masya Allah kan? Kalau kita ngitarin bumi aja itu berapa tahun ya? Ya segitu. Berarti semua umat Nabi Muhammad pasti Allah ampuni dosa-dosanya, dengan catatan mau minta maaf, mau beristighfar kepada Allah. Ini yang pertama, 40 atau 70 tahun. Jadi arba'ina au sab'ina. Qala Sufyan ahadur ruwad. Maka berkata Sufwan, salah satu perawi, Qibala Syam, dari kabilah Syam, khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan pintu taubat itu ya. Ta'ala, Allah Ta'ala yauma khalaqas samawat, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, wal ard. Jadi pintu taubat itu pun diciptakan oleh Allah tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah dipersiapkan itu, sudah dipersiapkan semua pintu-pintu taubatnya. Maftuhan, dibuka litaubati, untuk taubat. La yughlaqu, tidak ditutup, hatta tatlu'a syamsu minhu, sampai munculnya matahari, minhu, dari pintu tadi, artinya dari barat.
Jadi memang benar-benar Allah itu mahanya maha pemaaf, maha penerima taubat. Nah jadi masalah kita mau nggak bertaubat? Baca istighfar aja aras-arasan kalau bahasa. Males banget. Makanya dibiasakanlah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dibiasakan. Ya, ini dulu ada suatu amalan yang sering dikasih sama guru kami ini. Sampaikan kalau mau keluar rumah, ya sebelumnya baca ayat kursi, ya terus baca apa lagi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca seperti itu. Lalu istighfar. Jadi mulai keluar pintu itu banyak istighfar. Kali aja ketika kita namanya ajal, naik kendaraan di tengah jalan ya rempet atau kena kelapa terus meninggal, kan nggak ngerti juga kena kelapa bisa meninggal. Namanya meninggal nggak ada yang tahu. Lagi naik motor kan, terus kena ketutup plastik itu hitam gitu, langsung meninggal. Ya ada juga habis ketutup karena jatuh kan. Makanya banyakin istighfar. Jangan yang lain, jangan melamun apalagi kalau lagi naik kendaraan. Lalu kalau dalam kerjaan juga banyakin juga ya ingat istighfar, perbanyak ya. Karena guru-guru kami juga seperti Mbah Maimun Zubair itu sering mengamalkan seperti itu. Sering mengamalkan istighfar. Di mana aja nih kalau datang nih sering astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Paling kalau datang alhamdulillah sudah nyampe ya nak, udah astagfirullahaladzim. Terus. Nah, kita muridnya ya mestinya harus begitu. Ya, mau buka TikTok astagfirullahaladzim gitu ya. Saudara-saudari yang saya hormati dan Allah muliakan, jadi dalam hadis ini menceritakan betapa cintanya Nabi kepada umatnya, sehingga Allah pun mencintai umat Nabi karena Allah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di perkara yaitu taubat, minta ampun. Ya sekarang kita cari aja siapa sih yang sempurna di dunia ini? Kagak ada kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Makanya Allah buatkan pintu taubat saja itu lebarnya, gedenya 40 perjalanan kaki. Ya, lebarnya, panjangnya 70 tahun perjalanan. Jadi lebarnya 40, panjangnya 70 perjalanan tahun. Ini kalau bumi mah berarti ketelan sama pintu. Jadi nggak usah minta ampun aja kayaknya udah dimaafin sama Allah. Bahasa kasarnya seperti itu, tapi tetap kita harus beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena kita harus sadar benar dosa kita itu banyak. Nggak perlu kita itu menghisap dosa-dosa orang lain. Coba hitung aja dosa kita sendiri, kekurangan diri kita masih banyak ya, gak perlu namanya kita ngoreksi orang lain yang berlebihan sehingga kita lupa akan dosa-dosa kita sendiri ya. Apalagi sampai dihibahkan, dibicarakan di room-room TikTok ini kan, room-room seperti itu nggak perlu karena termasuk hibah. Kalau dalam kitab Usfuriyah itu dijelaskan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang merugi.